Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan adik-adik, kaifa halukum? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab pada bab 3 yaitu al-ilmu. Pada pertemuan sebelumnya kakak telah memberikan sebuah teks cerita dengan judul al-ilmu dan telah menjelaskan juga terjemahannya bagi adik-adik yang belum menyimak ataupun belum mengerjakan tugas untuk voice note ya. Maka silahkan dilihat kembali Google Classroom-nya, kemudian dilihat video yang sudah kakak cantumkan pada Google Classroom ya. Jangan lupa didengarkan, dan juga setelah ini kakak akan melanjutkan pada penjelasan al-qawaid ya. Al-qawaid atau kaidah bahasa Arab yang digunakan pada bab al-ilmu ini, pada bab ketiga ini. Jadi ada apa saja? Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum kita mulai, jangan lupa kita awali dengan membaca doa, dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Qawaid yang kita pelajari kaidahnya itu adalah isim ma'rifah dan isim nakirah. Nah, adik-adik mungkin udah ada yang pernah dengar isim itu apa ya. Isim itu adalah kata benda ya, kata benda atau nama orang atau nama hewan atau nama tumbuhan. Jadi bukan hanya kata benda aja, melainkan cangkupannya luas ya. Cakupannya luas, ada sifat, kata sifat pun juga merupakan isim ya. Nah, isim di sini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada ma'rifah dan juga ada nakiroh ya. Ma'rifah itu yang khusus, kata yang bersifat khusus, dan isim nakiroh itu yang bersifat umum. Nah, contohnya kita lihat di slide berikut ini. Al-ilmu nurun, al-jahlu zulmun, fil madrasati maktabatun, lil alimi sawabun, fil maktabati kutubun, fil madrasati maktabatun, al qiraatu miftahul ilmi, al kutubu mufidatun li hayatina, al ulama'u warasatul anbiya'i. Nah, di sini kata yang berwarna hijau itu menunjukkan isim ma'rifah, sedangkan kata yang berwarna merah menunjukkan isim nakiroh ya. Kemudian kenapa di sini ada yang bukan termasuk isim ya kan, yang warna hitam ini, misalkan contohnya al-qiraatu miftahul ilmi ya kan, padahal miftah itu artinya kunci ya kan, kunci ilmu ya kan. Nah, tapi kenapa dia bukan termasuk isim padahal miftah termasuk isim kan. Nah, di sini miftahul ilmi itu merupakan satu kata. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Miftahun ini merupakan kunci sebuah ilmu. Jadi berdiri dibantu dengan kata yang lainnya. Maka ini kita tidak masukkan ke dalam isim ma'rifah ataupun nakiroh, karena yang kita pelajari ini ya, isim ma'rifah dan nakirohnya itu yang berdiri sendiri. Al ilmu, al jahlu, al madrasah, al maktabah, al madrasah, al qiraah, al kutubu, al ulama. Al qiraah berarti artinya membaca, al kutubu buku, al ulama para ulama. Para ulama itu merupakan warasatul anbiya, warisan dari nabi, para nabi. Al kutubu buku itu mufidatun li hayatina, bermanfaat untuk kehidupan kita gitu ya. Ini untuk bedainnya tadi ya. Yang hijau ini ma'rifah, yang merah nakiroh. Kemudian ciri-cirinya apa aja? Nah, yang pertama, kalau ma'rifah diawali dengan alif lam ya, pasti ya. Ma'rifah itu kan berarti yang khusus ya. Nakirah itu berarti yang umum. Ma'rifah khusus diawali dengan alif lam ya, alif lam. Sedangkan nakiroh diakhiri dengan tanwin ya kan. Tanwin itu yang seperti apa kak? An, in, un, ini tanwin ya.
tanwin. Nih, tanwin ada an, in, dan un. Nurun, zulmun, maktabatun, sawabun, kutubun, ya kan? Atau maktabatan, zulman, nuron, ya itu juga termasuk nakiroh. Al ilmu di sini akhirnya tidak menggunakan tanwin. Ilmu dhammah biasa, a i u, ya kan? U, jahlu, madrasati, ya i kan, a i u. Nah, di sini merupakan ma'rifah itu. Jadi yang paling kelihatan adalah alif lam dan juga ada tanwin di akhir. Itu ya. Coba sekarang kita lihat ringkasannya. Isim nakirah adalah kata benda yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu atau belum tertentu, ya. Atau maksudnya kan tadi umum gitu. Jadi bisa untuk apa aja. Misalkan contohnya kutubun. Kutubun berarti bukunya itu bukan buku tulis aja, bukan buku paket aja. Bisa buku segala macamnya, bisa buku apa aja. Itu untuk isim nakirah karena dia bersifat umum. Sedangkan nakirah ini diakhiri dengan tadi tanwin ya. Yang tadi kakak bilang an, in, un, ya. Kemudian isim ma'rifah, kata benda yang menunjukkan sesuatu yang sudah tertentu. Berarti udah pasti nih. Misalkan al-kutubu, berarti udah pasti bukunya buku yang ada di atas meja misalkan, atau buku tulis, buku paket buku IPS atau buku IPA, buku PKN gitu ya. Jadi udah jelas khusus atau disebut khusus juga. Isim ma'rifah itu yang sudah khusus, udah diketahui nih barangnya yang mana gitu. Kalau nakira belum diketahui barangnya yang mana gitu, baru dikatakan aja. Sedangkan untuk ciri-cirinya isim ma'rifah ini diawali dengan alif lam. Oke. Kemudian cara mengubah isim nakirah menjadi isim ma'rifah adalah dengan menambah lam ta'rif atau alif lam ini ya. Lam ta'rif itu alif lam syamsiyah atau qamariyah di awal kata isim nakirah. Jadi misalkan awalnya isim nakirah, kita mau rubah ke isim ma'rifah, tinggal kita kasih alif lam. Contohnya tadi kan kutubun, buku-buku kan. Buku-buku apa nih? Ini kan masih nakirah. Kita rubah ke ma'rifah, jadinya alkitabu. Ya, gitu ya. Kita tambahi alif lam. Kemudian yang tadinya di sini tanwin kita hapus jadi dhammah biasa. Itu ada dua cara. Oke, alkitabu, alkutubu, afwan alkutubu ini bentuk ini ya. Alkutubu, maaf alkutubu ya. Alif lam ditambah alif lam, kemudian yang tadinya dhammatain tanwin kita ubah jadi dhammah biasa. Itu ya, cuma itu aja. Oke, selanjutnya nah di sini coba kita lihat contoh-contoh berikut ini. Yang pertama ini ada isim nakirah, ini isim ma'rifah ya. Suratun. Nah, suratun coba kita ubah ke isim ma'rifah. Tinggal kita tambahin alif lam. Berarti alif lam syamsiyah ya. Ro. Kemudian dhammah di sini kita hapus jadi dhammah biasa. Dhammah tanwin ini kan dhammatain. Tanwin kita ubah jadi dhammah biasa asuratu. Ini contohnya nau'un. Kalau misalkan jadi isim ma'rifah jadi an-nau'u. Lagi. Nah, di sini masih kosong. Isim ma'rifahnya di sini at-tariqu. At-tariqu di sini masih pakai alif lam dan juga ada dhammah ya. Kita ubah jadi isim nakirah. Coba kita ubah jadi isim nakirah seperti apa? Berarti kita hilangkan alif lamnya jadi tariqun. Dan jangan lupa kita kasih tanwin di atasnya, dhammatain. Tariqun. Oke, ya. Ini ada syadidun. Syadidun jadinya asyadidu, ditambah alif lam dan kita ganti dhammah. Kemudian ilmun.
ilmun di sini isim nakirah, kita ubah ke isim ma'rifah, jadinya kita tambahi alif lam, al, kemudian al, tulis al il. Nah, yang tadinya domatain tanwin kita jadi domah biasa, al ilmu. Oke, kemudian di sini ada al insanu, alif lam sama domah, ya kan? Kita ubah ke isim nakirah. Berarti kita hilangkan alif lamnya, jadinya insanun. Insanun, jangan lupa kita kasih tanwin. Oke? Ya. Kemudian yang terakhir ada aljibalu. Aljibalu kita ubah ke isim nakirah, jadi kita hapus alif lam, jadi jibalun. Jangan lupa tanwinnya domatain. Yang ini muslimun, kalau isim ma'rifah jadi al muslimu. Oke, seperti itu ya. Kalau masih kurang paham, diulangi lagi videonya, di back lagi ya, didengarkan kembali lagi. Oke, selanjutnya, nah di sini ada latihan ya. Perhatikan ya, di sini ada kotak-kotak. Ubahlah isim nakirah menjadi isim ma'rifah dan isim ma'rifah menjadi isim nakirah. Nah, contohnya ini yang pertama ini al-islamu ya. Kemudian di bawahnya berarti yang belum ada apa? Isim nakirahnya. Dirubah dari al-islamu menjadi isim nakirahnya seperti apa? Ya. Jadi untuk yang kotak warna pink ini itu isim nakirah, diisi isim nakirah. Yang kotak warna kuning ini diisi isim ma'rifah ya. Al-islamu ini ke bawah ya. Al-islamu berarti nakirahnya apa di bawahnya? Sawabun nakirahnya ini berarti ma'rifahnya apa di sini ya. Al-insanu ini ma'rifah, bawahnya nakirahnya apa? Torikun ma'rifahnya apa, dan seterusnya, seperti itu ya. Oke, jadi ini silakan ditulis di buku tulis adik-adik ya, sekreatif kalian mau kayak gimana tulisnya ya, ditulis karena kakak akan menilai penilaian kitabah atau menulis ya, karena kan di SMA Muhammadiyah ini yang difokuskan adalah qiraah, membaca dan juga menulis. Kakak akan melihat tulisan kalian dan juga pemahaman kalian terhadap kaidah yang sudah kakak jelaskan. Oke, sampai sini insyaallah pelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik dapat memahami apa yang kakak jelaskan. Jadi tugasnya ini aja ya, ini silahkan ditulis. Pertemuan selanjutnya akan ada penilaian harian untuk bab 3 ya. Jadi adik-adik silakan dikerjakan tugas yang kemarin yang belum dikerjakan, dan hari ini juga yang tugas hari ini dikerjakan. Oke? Kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin dan doa setelah belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Syukran ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.